Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Izin memperkenalkan diri, saya Rosyana, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Ingin mewawancarai Ibu mengenai perkembangan kepribadian anak di masa sekolah dasar. Sebelumnya Ibu sudah berapa lama mengajar di sekolah dasar? Saya mengajar sekitar 14 tahun. Wow, berarti sudah cukup lama ya. Lumayan. Berarti SMP kalau ya, berarti Ibu sangat berpengalaman nih mengenai anak-anak yang bermacam-macam di kelas. ya kalau disebut berpengalaman sih tidak ya. Mungkin ada beberapa yang dilewati jadi menjadikan pengalaman untuk saya. Oke, baik. Nah, bagaimana Ibu itu melihat perkembangan kepribadian anak-anak di kelas selama ini? Tahun ajaran ini. Ya. Alhamdulillah dari pertama tahun ajaran baru sampai dengan sekarang ulangan semester akhir genap gitu ya. Banyak perkembangan kepribadian anak yang positif tentunya, walaupun berjalan dengan lambat. Tidak sesuai, progresnya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi alhamdulillah ada perkembangannya. Baik, menurut pengalaman Ibu, kira-kira faktor apa saja nih yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak? Kepribadian anak, karena saya mengajar di kelas rendah, Ya. kelas 1 ya. Jadi anak itu mudah mencontoh lingkungan. Jadi faktor yang sangat berpengaruh untuk anak seusia dini, usia kelas rendah itu terutama kelas 1 itu lingkungannya sangat berpengaruh menurut saya. Ya. Tadi Ibu bilang mengajar di kelas 1 ya. Nah, biasanya anak-anak itu di kelas memiliki perbedaan kepribadian nih. Nah, Ibu itu bagaimana cara menangani perbedaan kepribadian anak itu? Ya. Kalau dalam satu kelas mustahil sama ya, pasti berbeda. Kita itu harus melihat potensi anak masing-masing, karakteristiknya anak masing-masing, tingkah laku anaknya masing-masing sesuai individunya. Kita harus mendiagnosanya anak dulu ketika masuk, diagnostik dulu. Ya. Kita lakukan seperti asesmen diagnostiknya. Jadi di situ akan ketahuan kepribadian dan karakter anak seperti apa. Seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana nih Ibu mengenali anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan kepribadiannya? Kalau mengenali anak dari yang memiliki hambatan itu biasanya dari sosialisasinya. Sosialisasi dengan teman-temannya, terutama kalau dengan guru mungkin masih sungkan ya. Kalau di awal-awal. Jadi kita guru itu tidak melakukan ketika jam istirahat, guru melakukan observasi di kelas. Jadi guru itu tidak ke kantor, kita memperhatikan anak ketika bersosialisasi dengan teman-temannya. Oh, anak ini cenderung aktif, anak ini cenderung pasif. Jadi kelihatannya. Iya, terus anak ini mainnya maunya itu aja lengkap gitu ya. Atau ada yang sering rusuh. Itu kita dengan melakukan pendekatan seperti itu, kita akan tahu gimana. Nah, selanjutnya apa nih tantangan yang sering Ibu hadapi dalam membimbing anak-anak di kelas? Ketika kita mengasah kepribadian anak, membimbing untuk kepribadian anak lebih baik, kita di kelas menerapkan disiplin, menerapkan sopan santun, menerapkan adab, tapi ketika dia berada di lingkungan rumah, orang tuanya tidak mendukung. Iya, anak dibiarkan cenderung manja, anak dibiarkan cenderung tanggung jawab. Jadi itu hambatannya ketika pola asuh kita dan pola asuh orang tua itu berbeda. Benar, jadi balik lagi kepada orang tuanya. Iya, karena kan anak lebih lama di rumah. Ya, di sekolah hanya beberapa jam. Iya. Lalu pada saat mengajar, metode atau pendekatan apa nih yang biasa Ibu gunakan untuk membangun rasa percaya diri kepada anak? Biasanya kan anak ada yang memiliki rasa introvert, ada yang extrovert. Yang introvert ini bagaimana mereka supaya bisa percaya diri? Memotivasi anak, memberikan pujian kepada anak, apapun itu
hal anak kita harus memberikan pujian, walaupun tidak boleh berupa hadiah benda, tapi kita memberikan pujian berupa ucapan apresiasi Ya, anak. apresiasi. Iya, kita harus selalu mengapresiasi anak. Kita harus Membangun rasa semangat. membangun rasa semangat, memotivasi. Ayo coba, ayo kayak seperti di kelas. Awalnya anak kalau disuruh baca menggunakan mic, mau Bu, Iya. nggak mau Bu, gitu kan, malu. Tapi ketika ayo nggak apa-apa, ayo kita dengan sabar bimbing anak, membiasakan juga akan membangun rasa percaya diri anak seperti itu. Kalau sudah biasa, mulai anak akan berani gitu. Iya, anak berani. Bahkan ketika kita tidak melakukan, anak yang menanyakan sendiri, Bu, kok kita tidak baca? Kok kita tidak pakai mic? Kalau sudah biasa. Iya, jadi lebih percaya diri gitu. Baik, selanjutnya di zaman sekarang nih anak-anak SD tuh udah pada main gadget ya. Apalagi sudah memiliki akun sosmed seperti TikTok, Instagram. Iya. Nah, menurut Ibu, apa dampak dari penggunaan gadget tersebut dalam perkembangan kepribadian anak? Karena screen time yang over itu berpengaruh ke fokus anak, berpengaruh ke kepribadian anak. Harusnya usia 6 sampai 7 atau 8 tahun itu anak fokus 20 sampai 30 menit. Sekarang karena gadget, karena short video, Iya. anak hanya fokus 6 sampai 7 menit. Kemudian rasa sosialisasinya berkurang. Iya. Iya, anak lebih sibuk dengan gadget, Iya. anak sibuk masing-masing, mabar juga di online. Iya, itu sosialisasi kurang, rasa empati, peduli anak Kurang terhadap sesama. berinteraksi. Nah, karena kurang berinteraksi, jadi masa bodoh. Empatinya juga nggak ada, yang seperti itu yang harus menjadi PR buat kita semua, bukan hanya guru tapi orang tua, masyarakat sekitar kita, itu PR buat kita semua. Baik, nah, kemudian seberapa penting nih menurut Ibu kerjasama antara orang tua dengan guru dalam perkembangan kepribadian anak? Sangat penting. Kita harus selalu berkolaborasi dengan orang tua. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Guru saja kerja keras di sekolah, orang tua cuek, bisa nggak berjalan? Enggak. Iya. Apalagi anak kan di rumah lebih lama ya. Kita harus selalu berkolaborasi dengan orang tua, berkoordinasi, berkomunikasi. Pentingnya kerjasama. Kita harus selalu melaporkan. Itu salah satu cara komunikasi saya dengan orang tua untuk mengetahui perkembangan anak, untuk bekerja sama dengan mengajak orang tua, Mama tolong bantuannya, ini tadi anak begini. Atau ketika anak melakukan nilai bagus, berani tampil, saya ini alhamdulillah ada perkembangan tadi, berani gini. Itu sangat penting. Kita harus membutuhkan kerjasama peran orang tua, karena sesuai dengan catur dharma pendidikan. Adanya kerjasama antara orang tua, masyarakat, sekolah, dan sekarang media. Media, kita tidak bisa lepas dari media. Jadi ada 4 yang penting dalam menunjang kepribadian dan tumbuh kembang anak. Baik. Nah, yang terakhir nih, apa ada pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada para calon guru, terutama saya, dalam membimbing perkembangan kepribadian anak? Apalagi guru SD ya? Iya. Aja sekarang guru SD ya? Iya, untuk guru SD, karena rentang usianya anak masih masa perkembangan, anak masih masa meniru, anak masih masa mencontek, melihat apa yang di depannya. Jadi usahakanlah kita untuk memberikan contoh yang baik. Kemudian karena sekarang ada pendidikan karakter, nanti mungkin kedepannya Neng Oci akan mempelajari tentang pembelajaran pendidikan berkarakter. Sudah. Sudah kan? Sudah. Jadi setiap mata pelajaran, setiap kita menyampaikan pelajaran, disisipkan pendidikan Karakter. Nah, itu kita berusaha sekarang kenapa pemerintah menekankan pendidikan karakter, kita usaha untuk menerapkannya di anak-anak. Karena apa? Karena kepribadian sekarang ini anak-anak luar biasa semrawut. Itu adalah Gen Alpha identik dengan generasi strawberry yang tidak bisa ditekan. Generasi lembek. Iya, generasi yang penuh dengan TikTok dan short video. Itu adalah PR buat Neng nanti ke depannya sebagai calon guru. Siap, insya Jadi Allah. kita harus
Pertama, memberikan contoh baik, menerapkan pendidikan karakter di setiap pembelajaran. Kemudian kitanya juga tidak bosan untuk mencari ilmu melalui mentoring, melalui workshop, seminar, karena di dunia yang kita sekarang ini kehidupan cepat berubah. Jadi untuk menerapkan metode strategi atau apapun sangat sangat cepat berubah juga. Jadi kita harus selalu mencari informasi bagaimana dan cara untuk menghadapi itu semua. Oke, sepertinya cukup saja sampai di sini. Ibu, terima kasih banyak telah bersedia untuk saya wawancara. Mohon maaf ya, Ibu, jika kita ini tidak jawaban saya tidak respon saya tidak yang sesuai ekspektasi. Saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kita masih sama-sama belajar. Kita harus selalu belajar, tetap semangat aja, apalagi ke depannya generasi muda ada di tangan kalian. Semangat. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kita.